Franchise Scream bisa segede ini karena misteri whodunit-nya selalu dibarengi oleh humor meta dan sindiran untuk film dan tren saat itu. Scream original adalah satir untuk genre-nya sendiri. Scream kedua menyindir horror sequel. Scream 3 berisi celetukan gimana Hollywood membuat franchise dari tragedi nyata. Scream 4 menyentil soal reboot atau remake. Bahkan Scream versi serial TV juga memuat komentar soal adaptasi ke serial TV. Maka sebagai penggemar berat, aku excited sekali nungguin tentang apa Scream kelima ini. Terutama setelah mereka mutusin untuk mencopot angka 5 dan hadir dengan judul Scream saja. Ngikutin horor-horor klasik yang dimodernisasi dengan sequel nggak pakai angka, yang confusing everyone. Nah, apakah Scream 5 sengaja menyindir itu? Yang jelas, sequel terbarunya ini memang kayak berusaha untuk memancing reaksi fans. Apalagi nanti pas ditonton, mulai dari ngejekin horor kekinian yang lebih drama, sampai ke misteri dalam ceritanya sendiri yang buatku tampak gampang, so easy. Scream 5 ini actually adalah Scream pertama yang bisa aku tebak dengan benar siapa pelakunya, siapa yang bakal mati. In fact, aku sudah menerka sejak adegan para karakter itu bertemu di rumah sakit di awal. Inilah yang dilakukan oleh Scream 5. Film ini pengen langsung bicara kepada para penggemar setianya. Film menggebah kita entah untuk protes ataupun untuk menyombongkan diri. Aku hampir saja jatuh ke lubang jebakan ini. Matt Bettinelli-Olpin dan Tyler Gillett memang merancang film kelima ini sebagai sindiran untuk fandom dengan segala ketoksikannya. Sebagai Scream pertama yang tidak didirect oleh kreatornya langsung, rest in peace Wes Craven, Scream 5 memang memikul beban yang berat. Tudingan dan ancaman dari penggemarnya pasti langsung menghujam. Awas kalau nggak ngormatin franchise-nya, awas kalau jadi cash grab doang. Dan memang bukan Scream saja yang ngalamin peremajaan franchise dan reaksi-reaksi fans seperti itu. Hal tersebut udah jadi kayak tren baru di Hollywood. Franchise-franchise gede seperti misalnya Halloween punya banyak sequel sehingga udah melenceng kemana-mana. Nah, kini banyak dari mereka yang dihidupkan kembali, dibuat ulang sebagai sequel langsung dari film originalnya, dengan mematikan sequel-sequel yang sudah ada terlebih dahulu. Nah, itu adalah trik yang dilakukan supaya gampang laku filmnya, dan terutama untuk tidak mengkhianati para fans original. Nah, inilah yang jadi kata kunci, fans original. Scream, on the other hand, adalah satu-satunya dari franchise-franchise gede seperti itu yang memang hadir selalu sebagai sindiran meta. Sutradara Matt dan Tyler jeli melihat itu. Mereka paham ada sesuatu di balik apa yang mereka sebut lewat karakter ceritanya sebagai requel, reboot sequel. Sesuatu yang pantas untuk dibahas, dikomentari, dan mereka mengolah itu ke dalam mitologi dunia Scream yang mereka ekspansi. Mereka menatap balik para fans, and they give us the wing that all we all deserve. Tidak ada opening dalam franchise Scream yang bertindak sepenting opening Scream kelima. Bukan sekadar untuk horor pembunuhan pertama yang ngeset mood, ataupun yang ngeliatin bintang muda berakting jauh dari elemen nyaman mereka, ataupun sekedar untuk nostalgia ke original. Melainkan, opening kali ini sudah berbobot oleh informasi yang memuat gagasan sekaligus hook ke cerita utama nantinya. Ini juga kali pertama korban di adegan opening selamat dari maut. Gadis yang ditelepon dan diserang oleh Ghostface itu bernama Tara, diperankan oleh Jenna Ortega. Kini dia di rumah sakit dijenguk oleh geng 90-an banget geng. Sekarang mungkin istilahnya jadi circle kali ya. Jadi di antara circle Tara yang ada di rumah sakit itu adalah ada sobat karibnya Amber yang langsung jatuh cinta sama penampilan Mikey Madison di sini sebagai Amber. Lalu ada Wes, si Dylan Manet jadi karakter untuk tribute ke Wes Craven. Lalu ada si kembar Mindy dan Chad dan Liv. Kakak Tara yang sudah lama meninggalkan kota Woodsboro hadir juga demi memastikan keselamatan adiknya. Semua orang yang ada di ruangan itu in some way punya hubungan dengan karakter-karakter dari Scream original. Inilah yang membuat mereka semua menjadi target dari si Ghostface yang baru. Dan also yang membuat mereka semua jadi tersangka utama. Semuanya termasuk Sam, kakak Tara yang datang bersama pacarnya tadi. Sam, diperankan oleh Melissa Barrera, adalah protagonis utama di sini. Dia merasa sepertinya semuanya berhubungan dengan rahasia yang ia simpan.
Rahasia bahwa sebenarnya ia adalah putri dari Billy Loomis, sang original killer. Nah, tugas mengisi dunia dengan karakter baru sudah terestablish dengan baik oleh film. Karena ini benar-benar seperti cerita yang baru, tapi dengan tie-in kuat terhadap cerita original. Film menggali drama dari karakter utama baru dan karakter-karakter lama, dan drama-drama tersebut tidak tumpang tindih. Mainly karena film tidak malu untuk mengakui bahwa sudah saatnya untuk move on. Trio Sydney, Gale, dan Dewey memang dihadirkan. Mereka tidak merebut spotlight dari karakter baru, tapi tetap punya momen-momen heartfelt. Aku suka film ini menggali relationship Dewey dan Gale dengan lebih grounded dan make sense ketimbang pada sequel sebelumnya. Momen kecil seperti Dewey yang berkata akan menelepon Gale, tapi kemudian dia hanya berani meng-SMS saja. Nah, kayak gitu tuh momen-momen itu membuat karakter-karakter semakin bersinar, dan momen kayak gitu tuh banyak di film ini. Sedangkan pada karakter utamanya, si Sam, dikembangkan urusan yang lebih psikologis. Drama personal seorang keturunan serial killer, ini yang difokuskan pada Sam. Sam di saat-saat sendirian akan sering melihat ayahnya, bicara dengan sosok ayahnya. Ini menambah percikan dan bobot dalam misteri yang dipunya oleh narasi. Karena ultimately, inilah yang dijadikan motif utama. Ghostface di film ini ingin menulis fanfiction tentang anak dari Billy Loomis melawan Sidney Prescott. Fanfiction yang menurut si Ghostface bakal bisa jadi film yang lebih hebat daripada sequel-sequel Stab yang semakin ngaco. Nah, Stab ini nih. Disinilah letak keluasan Scream sehingga bisa terus bicara sebagai sindiran meta. Karena selain aturan-aturan film horor, Scream juga punya film dalam film. Sejak Scream kedua, diceritakan tragedi Sydney menjadi begitu viral, sehingga diberitakan, dibukukan, dan difilmkan. Nah, film K-Fab-nya ini berjudul Stab, merupakan cerminan ekstrim dari film Scream itu sendiri di dunia kita. By now, Stab udah 8 sequel, dan sequel terakhirnya benar-benar flop, mirip seperti Scream 4 yang juga nggak sukses. Bedanya, di film kelima ini diceritakan Stab 8 sudah seperti cerminan dari horor modern kita. Di zaman kita sekarang kan horor yang bagus tuh bukan lagi yang seringan Scream, melainkan yang berat-berat, yang lebih dramatis, kayak The Witch, Hereditary, The Babadook, It Follows. Film yang bagus banget, tapi kurang laku karena ya nggak se-fun Scream. Ini yang di gatekeep sama fandomnya Scream. Nah, akan tetapi Scream 5 berusaha menjadi balance dari horor-horor tersebut. Supaya film ini menarik untuk ditonton oleh penonton kekinian, mereka membuat drama yang cukup berbobot. Sementara, tetap mempertahankan pesona 90-an yang jadi ruh franchise Scream, yang jadi pemancing nostalgia untuk penggemar-penggemar aslinya. Akan tetapi, seperti yang mereka prediksikan terjadi kepada Step 8, film ini tahu fans original bakal ada aja yang protes karena menganggap jadi terlalu berbeda. Jadi film ini nyindir mereka duluan sebelum mereka protes. Fans lah yang dijadikan pembunuh dalam cerita kali ini. Fans pembunuh tersebut mengira mereka tahu apa yang mereka mau dan berusaha mengambil kendali. Fans itu ingin membuat cerita sendiri dan menjadi pembunuh berantai demi melakukan itu. Di satu adegan ada Dewey merasa terluka oleh kata-kata seorang karakter. That's how toxic fans in our life kill, menurut film ini. Sebenarnya film memang sedang meneriakkan bahwa fans sendirilah yang merusak apa yang mereka suka bagi diri mereka sendiri dan bagi semua orang. Bukan hanya pada narasinya, celetukan ini juga menguat dari penceritaan film. Misalnya pada elemen horor. Kan fans sekarang tuh suka banget sama jump scare. Horor bunuh-bunuhan kayak Scream ya juga harus pakai jump scare gitu kan. Tapi kan film horor baru seperti Hereditary dan kawan-kawannya tadi nggak pakai jump scare. Jadi bagi mereka itu nggak seram, nggak seru. Maka film bermain-main dengan keinginan fans tersebut. Ada sequence karakter seorang diri di dalam rumah. Jadi si karakter ini membuka begitu banyak pintu dan lemari di situ. Dan setiap kali pintu-pintu itu dibuka, film akan menaikkan intensitas musik. Dung, gitu kan? Seolah-olah ada sesuatu yang bakal mengejutkan muncul dari balik pintu begitu pintu itu terayun tertutup. Nah, jump scare yang sudah diantisipasi itu nggak pernah datang. Kebayang dong reaksi penonton kalau udah wah jump scare taunya enggak gitu. Nah, barulah kemudian di saat yang paling tidak diduga, film memunculkan kejutan, ada Ghostface ternyata di suatu tempat. Nah, kejutan ini tuh jadi terasa lebih efektif. Ekspektasi penonton terhadap jump scare sudah dinaikkan begitu rupa.
Tapi payoff-nya ya benar-benar yang tidak mereka niatkan, yang tidak benar-benar mereka antisipasi gitu, yang berbeda dilakukan oleh film ini. Jadi film ini cerdas sekali, memanfaatkan sindiran menjadi efek seram yang lebih kuat. Film kemudian menelisik toxic fandom lebih lanjut. Kedalaman komentarnya itulah yang membuatku jadi suka sekali sama film ini. Toxic itu dikaitkan film kepada kegemaran kita terhadap menyebarkan hal-hal negatif yang berlawanan dari yang kita sukai. Ada yang janggal sedikit, kita goreng ramai-ramai. Ada yang berbeda sedikit, kita bahas berhari-hari. Itu juga sebabnya kenapa komentar sarkas dan ulasan menghina lebih banyak dibaca, lebih banyak diikuti. Kita menikmati hal-hal negatif karena itu juga membuat hal yang kita sukai semakin tervalidasi. Sehingga pada akhirnya kita jadi lebih suka untuk melaporkan kenegatifan, period. Maka dari itu, film ini bagiku seperti berakhir dengan poetic justice. Karena Gale Weathers lah yang menyadari hal ini duluan. Menyadari bahwa semua horor di dunia mereka berasal dari dia, seorang jurnalis, yang lebih memilih melaporkan tragedi, memberitakan kejadian berdarah, menceritakan serial killer kepada publik. Cerita Sydney yang jadi film Step, jadi punya banyak penggemar for the wrong reasons. Gale sadar akhirnya akan hal ini. I'm not gonna write about this, kata Gale di ujung durasi Scream 5. Dia telah belajar, dia sadar, dan Gale benar. Jangan kasih minyak kepada negativity. Jangan kasih viral perbuatan jahat, perbuatan bego, perbuatan kasar, dan sebagainya. Ternyata film ini misterinya lebih gampang ditebak, bukan karena bangunannya kurang kuat, melainkan karena kitalah yang sudah terlampau cinta sama franchise-nya. Kitalah yang sudah demikian mengerti dengan konteksnya. Kita adalah penggemarnya, dan film ini bicara tentang penggemar harusnya menikmati apa yang kita cintai. Boleh kritik, tapi jangan jadi toxic. So here goes mine. Dengan segala antisipasi itu, film ini masih mampu tampil menghibur, membawa ruh franchise-nya, respect sama franchise-nya, menghadirkan cerita dan karakter baru yang terikat kuat pada karakter original, bercerita dengan drama yang balance, dengan drama itu sendiri, serta dengan aspek horor. Film dengan muatan sebanyak ini berpotensi jadi boring atau sukar dimengerti, tapi muatan sindiran dan komentar, serta aksi misteri whodunitnya membuat film tetap menarik dari awal sampai habis. Film ini berikan perkenalan yang cukup buat karakter-karakter baru, serta ngasih proper send-off untuk certain karakter lama. Dan kita menyambut semua itu dengan sukaria. Plus, I really love Amber. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Scream 5. That's all we have for now. Apakah kalian punya tips menjadi fan yang baik dan gak jadi toxic? Share di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydershit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydershit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Aku juga punya desain khusus Scream 5. Jadi thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.